Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar coding? Sudah. Ya, sebelumnya supaya kita belajar hari ini dengan lebih aman, nyaman, dan juga lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon dipimpin oleh ketua kelas 9E, siapa? Sudah. Ya, silakan Wildan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum melakukan kegiatan belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya. Tuh, jangan tegang ya, biasa aja. Oke. Nggak perlu tegang, kita belajar sesuatu yang baru, tapi tidak berarti kalian harus grogi, harus gugup, harus tegang. Tidak. Ya. Oke. Supaya kalian lebih semangat, lebih luas lagi, kita membangkitkan dulu kalian karena ini momennya masih momen Agustusan, kita bangkitkan dulu rasa nasionalisme, jiwa nasionalisme kita ya, dengan menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama. Silakan, Ibu minta bantuan Ica. Ya, Ica silakan ke depan. Oke, kalian diminta untuk berdiri. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Oke. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. ya, silakan duduk kembali anak-anak. Ya, bagaimana, sudah lebih panas sekarang? Sudah lebih panas? Sudah. Ya, sekali lagi tidak perlu tegang. Kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu aspek coding. Ya. Jadi nanti hari ini yang harus kalian pahami adalah yang pertama, kalian mampu memahami apa itu berpikir komputasional. Oke. Yang kedua, setelah memahami, kalian harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Jadi dua ini merupakan kunci pembelajaran kita pada hari ini. Selain kalian memahami, kalian juga harus mampu menerapkannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih itu berpikir komputasional? Ya, oke. Di sini Ibu punya gambar. Gambar apa ini? Otak. Otak siapa ini ya? Aduh, terlalu zoom. Otak siapa ini? Di sini ada gambar otak. Nah, ini merupakan 4 pilar, 4 kunci dalam kita berpikir komputasional. Nah, sebelumnya, apa sih itu berpikir komputasional? Ada yang sudah tahu atau dengar sebelumnya?
Ada yang tahu? Apa kaitannya nih gambar ini dengan berpikir komputasional? Ya. Oke, kalau berpikir komputasional di situ ada kata komputasi. Kira-kira kata komputasi itu mirip dengan kata apa menurut kalian? Nah, komputer. Jadi kalau berpikir komputasional artinya berpikir seperti komputer. Iya, berpikir seperti sistem komputer. Nah, jadi otak kita ada 4 pilar nih, ya. Bukan berarti ketika dibelah bentuknya begini, tidak. Ya, ini hanya bentuk visualisasi gambaran bagaimana cara kita berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada berapa tadi yang Ibu sebutkan? 4. Ada 4 ya. Pertama, dekomposisi. Nah, pattern recognition itu artinya adalah pengenalan pola, abstraction atau abstraksi, dan algorithms atau algoritma. Oke, supaya kita belajar dengan lebih baik, dengan lebih nyaman, kita lakukan diskusi dulu. Nah, ini Ibu sebut dengan kegiatan apersepsi ya. Apersepsinya Ibu minta dari kalian, coba ketika melihat gambar ini kalian bisa menjabarkan tidak masing-masing dari 4 pilar berpikir komputasional ini. Ya. Pertama, ini dekomposisi, ada seperti kepingan puzzle. Oke, di sini ada yang bisa membantu Ibu. Coba bisa menjelaskan tidak apa itu dekomposisi? Ya. Siapa? Boleh angkat tangan dulu? Oke. Nama? Keisha. Ya, silakan Keisha. Menurut Keisha apa itu dekomposisi? Menurut saya, dekomposisi adalah cara penyelesaian masalah dari masalah besar menjadi masalah kecil dengan cara mengurutkan bagian-bagian besar itu menjadi bagian kecil. Contohnya seperti puzzle-puzzle itu. Tentu saja kita tidak tahu bagaimana urutan bentuknya. Oleh karena itu, kita harus memecahkan dulu terlebih dahulu, lalu menyusun pola-polanya sehingga dapat membentuk puzzle-puzzle berikutnya. Oke, beri tepuk tangan. Ya, pendapatnya sangat luar biasa ya. Jadi kita anggap ini awalnya adalah sebuah masalah yang besar. Nah, supaya masalah itu bisa diselesaikan dengan lebih cepat, kita buat menjadi kepingan-kepingan dulu seperti tadi yang dikatakan Keisha. Nah, kepingan-kepingan ini nanti akan kita selesaikan satu persatu sehingga masalah yang tadinya besar menjadi kecil. Oke. Nah, oke. Kita lanjutkan. Tadi dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua adalah pattern recognition. Di situ ada gambar apa saja? Nah, mobil. Kalau gitu. Tuh, ada orang. Iya. Oke, ini jadi gambar yang beraneka ragam ya. Pengenalan pola. Berarti dengan demikian masing-masing karakter dari benda tersebut, dari gambar tersebut memiliki pola masing-masing. Oke, di sini siapa yang bisa berpendapat mengenai pengenalan pola? Ya, Anissa. Pengenalan pola adalah teknik dalam komputer dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola atau keteraturan data. Tujuannya untuk membuat sistem dapat mengenali. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sidik jari dan pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pemilik perangkat dan sistem rekomendasi. Kayak di Netflix, mereka bisa rekomendasi film yang kamu suka berdasarkan apa yang kamu tonton. Betul. Ya, beri tepuk tangan lagi. Iya, pattern recognition atau pengenalan pola yang tadi disampaikan Anissa adalah bagaimana sebuah sistem itu bisa mengenali. Ya, seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian menggunakan keamanan gawai kalian menggunakan sidik jari, itu sidik jari manusia berbeda? Beda. Apakah kita bisa membuka HP milik orang lain? Tidak. Apalagi ketika pengenalnya itu memakai deteksi wajah. Nah, itu. Ya, jadi sistemnya itu mengenali pola-pola tertentu. Nah, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Terima kasih Anissa. Lanjut ke abstraction atau abstraksi. Oke, siapa yang mau berpendapat? Abstraksi? Ya? Fadlan ya? Ya, silakan Fadlan. Abstraksi adalah proses penyederhanaan masalah dengan mengabaikan nilai tidak relevan. Contohnya ketika kita mengendarai mobil, kita tidak perlu mengetahui bingkai mesin, kita hanya perlu memfokuskan kepada cara pengemudian gas. Oke, jadi tadi kata kuncinya adalah mengabaikan
sebentar, ada iklan dulu ya. Oke. Ya, jadi mengabaikan hal-hal yang dirasa kurang penting. Tadi ketika saat sedang apa, Fadlan? Mengendarai mobil. Yang utama adalah apa yang harus diperhatikan? Pertama, kalau kita naik mobil, kemana sih kita? Menentukan tujuan dulu. Ya, itu penting kan? Setelah tujuan apa kira-kira? Iya, ya ketika di dalam mobil kan, apakah kita hanya duduk di dalam mobil saja tanpa melakukan apapun? Tidak kan? Setelah tahu tujuannya kemana, berarti kita ya, apa Fadlan? Pengoperasian mobilnya gitu ya, mengendarai mobilnya. Nah, itu sudah ada langkah-langkahnya. Jadi ketika ada hal yang tidak penting, kira-kira apa contohnya? Yang tidak pentingnya tadi? Mesin. Iya. Iya, berarti yang kita pentingkan apanya kalau ketika sedang mengendarai kendaraan? Pengoperasiannya, dan terutama bensin. Ya tidak, itu perlu diperhatikan. Nah, kalau mesin dan sebagainya mungkin itu nanti akan diarahkan untuk sistem abstraksi yang lain, gitu ya. Jadi kita abaikan yang dirasa kurang penting, gitu. Seperti ketika kalian menggambar Dena, misalnya Dena perjalanan dari rumah ke sekolah. Ketika kalian menggambar, apa yang menurut kalian tidak penting untuk digambar? Ya, rumah orang. Jadi yang digambar adalah hal-hal yang penting atau patokan-patokannya. Apakah kita perlu menggambar pohon? Nah, misalnya jalan ini ada pohon, ada pot bunga, perlu digambar tidak? Tidak. Nah, itu yang disebut dengan abstraksi. Jadi menyingkirkan data-data atau hal-hal yang dianggap tidak penting. Gitu. Oke, terakhir ya. Pilar yang terakhir adalah algorithms atau algoritma. Siapa yang mau berpendapat? Oke, Wahyu ya. Silakan Wahyu. Algoritma adalah suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis dan teratur. Contohnya saat kita membuat secangkir kopi. Ya, secangkir kopi ya. Langkah-langkahnya teratur ya. Oke, kira-kira kalau membuat kopi apa langkah pertama? Siapkan kopinya dulu, ya tidak? Ya. Siapkan kopinya dulu, abaikan yang tidak penting. Oke, tidak perlu. Berarti kalau kopi, apa yang tidak penting untuk kopi? Panci, tidak penting? Penting. Oke, siapkan kopinya. Setelah itu langkah kedua? Ya, itu kan alat bahan. Kira-kira langkah-langkahnya yang sekarang kita coba diskusikan. Oke, tuangkan kopinya kemana? Ya, menuangkan kopi ke gelas. Setelah itu? Menuangkan air. Air apa tuh? Nah, sebelum air panas berarti kita harus merebus air hingga mendidih. Setelah itu air yang sudah mendidih kita tuangkan ke gelas yang sudah diisi kopi yang tadi. Nah, itu langkah-langkah yang sangat sederhana. Jadi tadi yang disebut sistematis artinya berurutan. Ya, bisakah kita nuangkan airnya dulu baru kopinya? Bisa aja. Tapi apakah nanti hasilnya sama? Beda. Nah, itu ketika langkah-langkah berbeda, maka hasil yang akan dicapai juga berbeda. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, kita masuk langsung ke materi. Nah, berpikir komputasional ini adalah kunci memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang pernah membuat presentasi pakai Canva misalnya? Pernah kan membuat presentasi pakai Canva? Nah. Di sini ibu menggunakan AI. Ya. Ini ibu gunakan AI. Jadi ini bukan buatan ibu, tapi buatan AI. Ibu hanya memberikan konsep-konsepnya, AI yang akan merangkai. Jadi ini hasil yang dibuat oleh AI. Nah, ini nanti kalian bisa, selain menggunakan Canva, bisa juga dengan menggunakan Gamma. Nih, ada watermarknya di situ ya, made with Gamma. Jadi ketika kita untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, ketika waktunya dirasa sangat mepet, kita sudah punya kata kuncinya, kita minta bantuan ke AI, diperbolehkan itu. Yang penting kita paham apa yang akan kita sampaikan, gitu ya. Ini ibu perkenalkan dulu. Oke. Nah tadi, apa itu berpikir komputasional?
metode menyelesaikan masalah. Apakah di sini ada yang tidak punya masalah? Ada yang tidak punya masalah? Semuanya punya masalah? Punya. Bahkan kalian mau berangkat ke sekolah atau tidak juga itu masalah. Ketika kalian sedang galau, sedang bete, itu ya, sedang bad mood, itu masalah bukan? Masalah. Jadi masalah itu tidak hanya harus yang besar. Hal-hal kecil seperti itu juga disebut masalah. Nah, di sini setelah nanti kita belajar coding dan berpikir komputasional, kita akan bisa memecahkan masalah dengan tahapan yang sistematis sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh 4 teman kalian, ya. Jadi, berpikir komputasional adalah metode untuk mengamati, menguraikan dan mencari solusi. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Allah Subhanahu wa taala kan sudah pernah ya mengungkapkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Insyirah. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ini diturunkan wahyunya dan dikembangkan menjadi teknik berpikir komputasional. Ya. Nah, lebih dari sekedar komputer. Komputer itu kan buatan manusia. Otomatis kita harus bisa lebih pintar dari komputer. Meskipun sekarang sedang zamannya AI itu buatan manusia. AI itu akan menerima perintah dari kita. Mengenai tadi yang disampaikan Anissa tentang pengenalan sistem dan pola, itu yang dibuat oleh manusia. AI hanya mengenali polanya, mereka akan merekomendasikan sesuatu tergantung dari pola yang disampaikan oleh penggunanya. Nah, sejarah singkat ini diperkenalkan oleh Seymour Papert sejak tahun 1980-an. Jadi sudah lama ya. Jadi sebenarnya sistem berpikir komputasional itu sudah pernah dibumingkan pada tahun 80-an. Nah, ini juga menjadi keterampilan abad 21. Jadi kalian, ini Gen Z ya? Oh ya, Gen Z ini kan menjadi salah satu generasi yang sangat akrab dengan yang namanya teknologi. Nah, di sini tantangan kita adalah bagaimana keterampilan dalam menggunakan teknologi itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menghadapi segala macam tantangan di masa kini maupun masa depan. Oke. Nah, mengapa sih ini penting? Yang pertama apa katanya kenapa ini penting? Berpikir komputasional itu? Oke, sederhana dan logis. Jadi memecahkan masalah yang rumit menjadi sederhana dengan tadi seperti yang kata Keisha ya. Jadi seperti kepingan puzzle yang tadinya semula dari puzzle yang utuh dijadikan satu-satu, diuraikan masalahnya. Ya. Lalu yang kedua, apa katanya? Otak menjadi lebih kreatif karena ketika kita berpikir komputasional, kita akan mampu untuk senantiasa berpikir secara kreatif karena kreativitas itu tidak ada batasannya. Semua orang itu pasti punya tingkat kreativitas masing-masing. Nah, di sini dengan berpikir komputasional kita akan diarahkan untuk lebih bisa kreatif. Oke. Nah, ini karakteristiknya. Pertama, fokus konsep, bukan sekedar menghafal. Akan beda antara orang yang menghafal dengan yang memahami. Ya. Jadi di sini karakteristiknya adalah kita mampu memahami apa konsepnya. Lalu yang kedua, berpikir manusiawi. Meskipun kita itu berpikirnya seperti sistem komputer, tapi kita tetap harus ada sisi manusiawi karena kita punya hati. Apakah komputer punya hati? Tidak. Mereka hanya akan menuruti apa perintah dari penggunanya. Sedangkan kita akan ada sisi manusiawinya. Jadi kalau komputer ketika kita minta informasi A, dia akan memunculkan banyak informasi. Mau itu informasinya positif atau negatif. Nah, di sini sisi manusia kita digunakan. Ya, hal-hal yang dirasa kurang baik jangan sampai disampaikan itu. Lalu yang ketiga apa? Ya, jadi gabungan dari logika antara matematika dengan kreativitas. Disinilah wadahnya. Berpikir komputasional itu untuk membuat kalian mampu berpikir secara sistematis dan juga kreativitas. Jadi otak kanan dan otak kiri itu digunakan. Ya, dikolaborasikan sehingga akan memunculkan solusi yang sangat
bagus. Nah, terus terakhir apa? Ide dan solusi. Jadi berpikir dalam bentuk ide, bukan benda fisik. Ya, kita lanjutkan. Tadi ini sudah ya, tahapan berpikir komputasional tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Nah, nih misalnya, belajar itu masalah tidak? Masalah. Kalau masalah itu sebenarnya kita sukai atau tidak sih? Disukai atau tidak? Ketika kalian diberi masalah, suka atau tidak? Tidak. Nah, disinilah kuncinya berpikir komputasional. Di sini membuat jadwal belajar. Belajar itu kan memang rasanya membosankan, ya tidak? Tapi ketika kita tidak belajar, kita menjadi tidak mengetahui apapun. Kalian bisa sampai duduk di sini karena tahapan-tahapan yang sudah kalian lalui. Dari mungkin SD kelas 1, ada yang bahkan dari PAUD, dari TK, lanjut. Dan kalian sudah di tingkat paling atas di sekolah menengah. Berarti kalian hebat atau tidak? Hebat. Meskipun belajar dirasa kurang menyenangkan, tapi kalian mampu melaluinya dengan baik. Nah, ini harus kalian teruskan. Karena kalian ini masih panjang sekali gitu ya langkahnya. Nah, di sini coba kita pecahkan hal yang rasanya kurang menyenangkan itu menjadi menyenangkan. Contoh di sini adalah membuat jadwal belajar. Nah, tadi 4 pilar yang tadi kita gunakan. Yang pertama dekomposisi. Tadi ya, memecahkan, menguraikan masalah. Oke, pisahkan mata pelajaran dan waktu belajar. Itu dekomposisinya. Ya. Jadi kalian ketika membuat jadwal belajar, oke, kira-kira bagaimana cara membuatnya? Pisahkan mata pelajaran dan waktu belajar. Ya, ada yang bisa berpendapat? Oke, apakah di sini ada yang punya jadwal belajar tersendiri? Misalnya sekarang hari Jumat ya. Hari Jumat kalian belajar apa? Disesuaikan dengan apa sih, Nak? Jadwal apa? Jadwal pelajaran di sekolah itu step yang pertama, sesuaikan dulu. Ya, kita besok hari Sabtu berarti nanti malam kalian akan belajar pelajaran yang akan Iya, nanti hari Sabtu kita belajar apa? Misalnya belajar matematika, berarti nanti malam kalian akan belajarnya matematika. Dan yang namanya belajar tidak hanya sekadar melatih soal, membaca itu juga bagian dari belajar. Mengulang materi yang disampaikan itu juga bagian dari belajar. Dan tentukan waktu belajarnya. Kalian itu kalau belajar di rumah, belajar secara mandiri, tahan berapa lama? 2 jam. 2 jam. Oke. Itu 2 jam tanpa memegang gawai. Atau berlatih soalnya 10 menit, pegang gawainya 1 jam. Gitu. Ya. Jadi tentukan jadwalnya apa dan waktu belajarnya berapa lama. Oke, sebentar ya. Lalu yang selanjutnya adalah pengenalan pola. Nah, identifikasi waktu fokus belajar. Masing-masing dari kalian pasti memiliki jam belajar yang bervariatif. Nah, coba Ibu tanya dulu deh tadi, Anissa kalau belajar itu paling fokus pada pukul berapa? Malam pukul? Jam 9 sampai jam 10. Mungkin ini stylenya Anissa akan berat bagi yang lain. Ya, tapi Anissa merasa fokus saat di jam, pada waktu pukul 9 sampai 10 malam. Faktornya apa, Nisa? Kenapa bisa fokus? Oke, tenang dan lancar. Karena dunia kan sudah dalam kondisi yang orang-orang mulai beristirahat ya. Jadi kondisi di sekitar kita itu sudah mulai hening. Ada yang memiliki jam belajar yang lain selain pukul 9? Ya? Ayo angkat tangannya. Sampaikan. Kalau Keisha, berapa lama, Kei? Biasanya dalam sehari 1 jam lebih. Pukul berapa tuh efektifnya? dari jam 2 sampai jam 4. Jam 2 sampai jam 4. Oh, berarti setelah pulang sekolah ya? Ya, itu ada yang setelah pulang sekolah merasa lebih efektif dari jam pukul 2 sampai pukul 4. Oke. Ada yang setelah Isya atau setelah maghrib atau bahkan setelah subuh. Nah, semuanya punya jam yang
variatif, punya waktunya masing-masing sesuai dengan kondisi emosional kita, kondisi lingkungan kita. Jadi itu yang pengenalan polanya, ya. Lalu abstraksi, fokus pada mata pelajaran sulit dulu. Misalnya ketika hari ini pelajaran apa kalian? PJOK ya, PJOK dengan IPA. Mana yang dirasa lebih sulit? Otomatis saat belajar kita fokuskan dulu pada pelajaran IPA. Kita kerjakan dulu tugas-tugasnya, kita baca tugas-tugasnya. Ya, lalu setelah itu baru kita membaca pelajaran olahraganya. Jadi mengapa kita fokus dulu ke yang sulit? Kenapa coba? Kenapa kita fokus dulu ke hal yang lebih sulit gitu tuh? Supaya apa? Ya? Supaya apa? Kalau yang sulit selesai, maka yang satunya akan terasa jauh lebih mudah. Itu. Ya tidak? Kalau kalian menyelesaikan yang mudah dulu, nanti yang sulit akan terasa lebih sulit. Itu kuncinya. Jadi selesaikan dulu masalah yang paling rumit bagi kalian. Nanti masalah yang kecil-kecil akan terasa jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Lalu algoritma, susun jadwal harian yang teratur. Tadi ya seperti kata Wahyu, pengandaiannya seperti membuat kopi. Nah, di situ algoritmanya menyusun jadwal harian yang teratur. Jadi kalian yang lebih tahu bagaimana sistem belajar yang baik versi kalian. Ketika di sekolah kalian akan mengikuti arahan dari guru, tapi ketika di rumah kalian memiliki kebebasan tersendiri untuk belajar sesuai dengan gaya masing-masing. Ada yang mungkin belajar harus ditemani musik. Ya, ada yang belajar harus hening sekali. Ada. Nah, itu kalian yang lebih tahu mana yang mudah diikuti dan bisa kalian laksanakan. Nah, tadi Ibu sudah contohkan, nanti ini akan dikerjakan secara berkelompok. Masalahnya adalah membantu Ibu berbelanja. Nah, dekomposisinya sudah ada, pengenalan pola ada, abstraksi sampai algoritma. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompok, ya. Oke, tapi sebelumnya supaya kita lebih rileks lagi karena Ibu melihat kalian tegang sekali ini ya. Oke. Ibu minta bantuan boleh? Yuk kita berdiri lagi. Kita rilekskan dulu sebelum kerja kelompok ya. Rilekskan dulu. Oke. Oke. Yuk ikuti gerakannya aja. Yuk. Gerakannya gini ya. Chop it, chop it. Oke. Ikuti. Terus ikuti. Tuh, terus. Ya. Nah, pull it artinya apa? Tarik ya. Tarik, 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 tarik. Terus. Nah, menarik lampu ini ya. Oke. Yo, terus. Pindahkan foldernya. Yo. Yo, gerak aja. Terus. Putar. Tuh. Oh, menyalakan kompor ya. Nah, menyalakan shower. Oh, zoom in, zoom out, zoom in. Nah. Squeeze. Squeeze. Oke, menunjuk ya. Oh, lempar. Yo, excellent. Apalagi setelah ini? Oh, pukul. Oh, pukul. Shake it. Oh. Kipas-kipas ini ya. Rub. Oh. Minta maaf ini ya. Oke, well done. Masih ada lagi ya.
Go, left, good. Dadah. Iya. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelumnya mohon perhatian dulu, Nak. Tadi di LKPD sudah ada instruksi dan di sini juga sudah ada contoh. Kalian boleh gunakan versi yang di LKPD atau versi yang di sini. Cari yang paling mudah untuk kalian pecahkan dan solusinya apa? Ya, boleh gunakan yang di sini, boleh yang disesuaikan dengan LKPD. Ya, yang penting 4 tahapan itu ada. Ingat ya, waktunya sampai pukul 9.30. Oke, kelompok mana yang siap untuk presentasi hari ini? Kode crafters ya. Oke, dengan pixel. Oke, hari ini kita kode waktu presentasinya untuk kode crafters dengan pixel kreatif dulu ya. Nanti Kita akan mempresentasikan mengenai berpikir komputasional. Pertama, A. Dekomposisi pecah tugas belanja. Masalah besar membantu ibu berbelanja dengan efisien. Coba tuliskan langkah-langkah kecil apa saja yang perlu dilakukan sebelum dan saat ibu berbelanja. Pikirkan dari awal sampai akhir. Pertama, membuat daftar belanja sebelum pergi belanja agar memudahkan mencari barang atau bahan yang dibutuhkan. Kemudian, cari toko terdekat atau barang terdekat dari kamu, supaya tidak terlalu bingung untuk menemukan barang yang lainnya. Misalkan, barang pertama adalah buah pisang, dan ternyata itu ada di toko pertama. Jadi kita bisa langsung pergi ke toko itu, dan selanjutnya baru kita cari barang yang lain. Di sini kami akan mempresentasikan cara berpikir komputasional. A. Dekomposisi pecah tugas belanja. Masalah besar membantu ibu berbelanja dengan efisien. Coba tuliskan langkah-langkah kecil apa saja yang perlu dilakukan sebelum dan saat ibu berbelanja. Pikirkan dari awal sampai akhir. Pertama, siapkan daftar barang yang ingin dibeli menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Mempersiapkan uang untuk membayar barang belanjaan, membawa tas belanja apabila diperlukan. Menyiapkan kendaraan untuk pergi berbelanja. Setelah sampai di tempat berbelanja, prioritaskan barang yang mudah untuk dicari. Jika sudah, carilah barang yang susah dicari. Setelah daftar barang yang akan terbeli sudah terkumpul, lalu pergi ke kasir untuk membayar. Oke. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Silakan boleh kembali ke tempat. Ya, nah. Nanti kelompok lain akan presentasi pada pekan selanjutnya, ya. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki tahap terakhir pembelajaran untuk hari ini. Nanti yang refleksi silakan dilanjutkan ya, Nak ya. Kita akan merefleksi pembelajaran hari ini secara bersama-sama dulu. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari materi yang telah kita diskusikan pada hari ini? Ada yang bertanya? Boleh ada yang bertanya? Atau semuanya sudah paham? Sudah gampang ya bagaimana cara kita berpikir komputasional. Tidak harus rumit seperti komputer, tapi kita berpikirnya justru seperti komputer. Lebih sederhana, lebih manusiawi. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, adakah yang ingin memberikan kesan dan pesannya? Bagaimana sih rasanya belajar coding? Seru? Seru belajar coding? Iya, jadi ini baru tahapan pertama ya, Nak ya. Jadi untuk berpikir secara komputasional, tadi kita sudah mengetahui ada 4 pilar utama. Dan ini bisa selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai kita lakukan dari sekarang. Tadi kalian sudah ibu beri masalah, kalian menyelesaikannya secara bersama-sama dengan 4 tahapan yang tadi. Oke, berhubung waktunya sudah selesai untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan terlebih dahulu dan tugas ini harus tetap diselesaikan. Ya. Oke. Sebelumnya ada yang disampaikan, Nak? Ada yang disampaikan? Ini tampaknya ada yang masih galau. Boleh? Sudah? Oke, ya. Nanti hasil refleksi juga mohon diselesaikan juga. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, peran aktif kalian dalam pembelajaran hari ini.
Ibu minta maaf ya apabila tadi ada tutur kata atau sikap ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Dan terakhir mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.